warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Fitri Darsih dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video kali ini saya akan membahas materi tentang replikasi DNA untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia. Dosen pengampu Ibu Dina Fitria, SPD MSI. Sel seperti sel-sel E. coli prokariotik ini bereplikasi dengan cepat dan efisien. Bagian dari proses reproduksi aseksual adalah kemampuan sel untuk membuat salinan DNA mereka yang identik sebelum pembelahan sel terjadi. Sel prokariotik yang bereproduksi dengan pembelahan biner bergantung pada proses replikasi DNA yang cepat dan akurat untuk memastikan generasi sel berikutnya memiliki materi genetika yang sama dengan sel induk. Struktur DNA membentuk dalam kecepatan dan akurasi dari replikasi. DNA beruntai ganda adalah polimer dari dua nukleotida yang terikat oleh ikatan hidrogen satu sama lain untuk membentuk heliks ganda. Nukleotida adalah molekul yang terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen. Tulang punggung fosfosider terdiri dari gula dan gugus fosfat. Basa nitrogen tersebut adalah sitosin, timin, adenin, guanin. Sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen dengan guanin dan timin membentuk 2 ikatan hidrogen dengan adenin. Ini disebut sebagai pasang basa komplementer. Ganda akan memiliki satu untai yang berorientasi pada arah 5 ke 3 relatif terhadap gugus hidrosil dari gula deoksiribosa dan untai lainnya berorientasi pada arah 3 ke 5. Ini menunjukkan sifat antiparalel dari untai DNA. Pasangan basa dalam struktur DNA memungkinkan replikasi terjadi secara semi-konservatif. Setiap untai molekul DNA digunakan sebagai cetakan atau tempel dalam pembuatan untai ganda baru. Replikasi dimulai dengan DNA untai ganda yang dipisahkan dan masing-masing untai asli yang disebut untai induk digunakan sebagai tempel untuk pasangan basa nukleotida untuk membuat 2 molekul baru. Replikasi DNA terjadi dalam arah 5 ke 3. Nah, menambahkan nukleotida baru ke ujung 3 untai baru. Sehingga replikasi DNA dimulai pada area spesifik yang disebut dengan titik mula replikasi. Titik mula replikasi ini menunjukkan area replikasi aktif yang disebut dengan garpu replikasi. Untuk memahami bagaimana organisme eukariotik mereplikasi DNA mereka, para ilmuwan mempelajari replikasi dalam model prokariotik seperti E. coli. Kemudian, sejumlah enzim diperlukan untuk replikasi. Setelah garpu replikasi dibentuk, enzim helikase memisahkan untayan heliks ganda dan protein pengikatan beruntai tunggal menstabilkan wilayah untai tunggal yang baru. DNA girase digunakan untuk memastikan daerah untai ganda di luar garpu replikasi tidak berbelit. Setelah garpu replikasi stabil, DNA polimase mengkatalisasi penambahan nukleotida baru ke untai anakan yang terbentuk. Protein lain seperti beta clems dan clems leader membantu menahan DNA polimase pada tempatnya di DNA. Urutan pendek RA yang disebut primer harus dipasangkan ke untai cetakan oleh enzim primase karena DNA polimase tidak dapat menambahkan nukleotida tanpa primer. Replikasi kedua untai terjadi di saat yang sama. Satu menggunakan sintesis berkelanjutan dan yang satunya terputus-putus. Sintesis berkelanjutan terjadi pada untai induk dari 3 ke 5 yang disebut dengan leading strand. Nukleotida baru ditambahkan ke ujung 3, bergerak terus-menerus menuju garpu replikasi yang memanjang. Sintesis terputus terjadi pada untai induk dari 5 ke 3
yang disebut dengan lagging strand. Dan terdapat segmen yang disebut fragmen Okazaki. Replikasi pada utai ini menggunakan primase untuk menambahkan primer di depan ujung lagging strand. DNA polimase ketiga kemudian menambahkan sekuen pendek nukleotida fragmen Okazaki ke primer yang mengisi celah. Ketika helix dibuka lebih jauh, proses ini berulang sampai seluruh utai direplikasi. Kemudian ada DNA polimase 1 menggantikan primer RNA dengan nukleotida DNA. Dan DNA ligase digunakan untuk memastikan ikatan antara fragmen dan nukleotida yang digantikan setelah leading strand dan lagging strand. Menyelesaikan replikasi dua salinan yang identik dari molekul DNA akan dihasilkan. Proses replikasi DNA memungkinkan secara aktif membagi sel-sel bakteri untuk memastikan semua sel anakan memiliki materi genetika yang sama seperti sel induk, memungkinkan mereka berfungsi dengan cara yang sama. Dengan demikian, populasi bakteri dapat tumbuh meningkatkan jumlah individu dalam suatu koloni. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi replikasi DNA. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata yang terucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.